Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atik Hendrian. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 10, yaitu pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan tujuan pembelajaran itu mempertimbangkan desain dan ekonomi pada proses pemesinan, yaitu memahami keterkaitan antara desain produk dan proses pemesinan agar mahasiswa dapat merancang komponen yang mudah dan efisien diproduksi. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor desain seperti geometri, toleransi, dan pemilihan material yang mempengaruhi kemudahan dan biaya pemesinan. Selanjutnya itu menganalisis aspek ekonomi dalam proses pemesinan seperti waktu proses, umur alat potong, dan produktivitas untuk menekan biaya produksi. Selanjutnya menerapkan prinsip efisiensi desain dan manufaktur atau DFM or DFSA dalam perencanaan produk sehingga menghasilkan desain yang optimal secara teknis dan ekonomis. Selanjutnya melatih mahasiswa berpikir kritis dan integratif antara fungsi produk, kemampuan proses, dan pengendalian biaya produksi dalam konteks manufaktur nyata. Yang pertama itu ada pengantar tentang proses pemesinan. Definisi pemesinan adalah proses produksi subtraktif menggunakan mesin perkakas, memanfaatkan gerakan relatif antara pahat dan benda kerja untuk menghasilkan geometri yang diinginkan. Hasil sampingnya berupa serpihan atau chips material yang terpotong. Kedua itu jenis proses. Proses pemesinan meliputi operasi seperti bubut, turning, fries, milling, boarding, drilling, grinding yang membentuk permukaan silindris atau kompleks. Selain itu ada proses scrap atau shaping, salting, menggergaji, dan pemotongan roda gigi untuk menghasilkan permukaan datar atau fitur khusus. Contoh aplikasinya itu misalnya pembubutan poros, penggilingan slot, pengeboran lubang, dan penghalusan grinding. Permukaan komponen pemesinan biasa digunakan untuk membuat suku cadang mesin dengan presisi yang tinggi. Poin kedua itu pertimbangan desain untuk kemudahan pemesinan. Poin pertama, geometri sederhana. Rancang untuk part dengan garis lurus dan kurva sederhana. Hindari bentuk tidak teratur atau fitur detail berlebihan. Desain sederhana mengurangi jumlah langkah pemesinan dan minim kesalahan. Untuk pengurangan langkah dan fitur standar. Gabungkan fitur sejenis agar bisa dikerjakan dalam satu setup. Gunakan ukuran lubang, ulir, dan dimensi standar serta fastener umum untuk mempermudah proses pemesinan dan perakitan. Toleransi tepat guna. Terapkan toleransi sempit diperlukan saja. Toleransi standar mesin CNC sekitar kurang lebih 0,13 mm atau kurang lebih 0,00 mm. Toleransi lebih ketat secara signifikan meningkatkan biaya dan waktu pemesinan. Tetapkan toleransi ketat hanya pada fitur fungsi kritis dan toleransi lebih longgar untuk fitur sekunder. Ketebalan dinding seragam. Desain ketebalan dinding yang cukup dan konsisten. Ketebalan minimal disarankan 0,8 sampai 1 mm tergantung material. Agar dinding tidak bergetar atau melengkung saat pemotongan, variasi ketebalan secara bertahap lebih baik daripada perubahan mendadak untuk menghindari deformasi dan mengurangi jumlah proses. Pemilihan material, pilih material dengan machinability baik. Misalnya aluminium seperti 6061 mudah dipotong dengan laju tinggi dan hasil permukaan juga baik. Sementara baja lebih lambat dan menghauskan pahat lebih bahan keras atau eksotis seperti titanium atau inconel. Memerlukan kecepatan potong rendah dengan alat khusus sehingga menaikkan waktu proses dan biaya. Sudut dan fillet menghindari sudut dalam 90 derajat yang tajam. Berikut berikan radius pada sudut
dalam agar mata pahat standar dapat memasuki sudut dengan mudah. Fillet kecil di sudut luar kurang lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0,5 mm untuk meningkatkan kekuatan sudut dan hasil permukaan tanpa dampak visual besar. Yang ketiga, mempertimbangkan ekonomi dalam proses pemesinan. Biaya pemesinan mencakup biaya langsung, yaitu bahan baku, alat potong, listrik, upah, dan upah operator. Dan biaya tidak langsung seperti penyusutan mesin, perawatan, overhead pabrik. Semakin efisien penggunaan mesin dan alat, semakin rendah biaya perbagian. Waktu produksi dan produktivitas atau cycle time, waktu operasi ditentukan oleh jumlah potongan, kecepatan potong, dan setup. Produktivitas part per jam ditingkatkan dengan laju perhilangan material atau MRR yang tinggi dan meminimalkan waktu idle. Pada level mikro, pemesinan yang produktif memaksimalkan tool life dan jumlah part per mata potong serta mengikuti target waktu siklus. Umur alat potong, umur pahat sangat dipengaruhi oleh kecepatan potong dan sifat material. Kecepatan potong lebih tinggi meningkatkan produktivitas, tetapi bahan yang lebih keras akan mempercepat ausnya bahan pahat optimasi. Perlu mempertimbangkan trade-off antara kecepatan potong dan umur alat, misalnya persamaan Taylor. Kompleksitas geometri, desain geometri rumit meningkatkan biaya pemesinan. Biaya kompleks membutuhkan mesin multisumbu atau operasi tambahan. Repositioning yang menambah jam kerja mesin semakin banyak. Perubahan setup atau akses sulit makin tinggi biaya pembagian. 4. Integrasi desain dan ekonomi dalam perencanaan manufaktur. Pendekatan DFMA, prinsip design for manufacture and assembling DFMA, menggabungkan desain produk dengan pertimbangan biaya produksi. Rancangan yang disederhanakan dan mudah diproduksi sejak awal. Dapat memangkas total biaya dan waktu kolaborasi lintas fungsi tim desain dan manufaktur bekerja sama menyeimbangkan kebutuhan fungsional, komponen, dan kemampuan proses. Fitur desain dievaluasi tidak hanya dari sisi kinerja, tetapi juga dampak biaya dan waktu permesinan. Alat bantu analisis penggunaan perangkat CID atau DFM memungkinkan simulasi pemesinan dan estimasi biaya otomatis. Analisis alternatif desain dengan cepat, misalnya perubahan ukur fitur atau material, membantu memilih solusi yang paling efisien secara ekonomi. Contoh efek desain terhadap pemesinan. Pada aspek desain seperti ini ada jumlah lubang dengan diameter 5 kali 20 mm dengan setelah optimasi 5 lubang dengan diameter 8 kali 15 mm. Waktu pengeboran hampir 50% lebih singkat daripada umur mata bor. Ini dengan toleransi kurang lebih 0,1 mili dengan aktual yang didapat itu kurang lebih 0,05 mili. Toleransi lebih longgar mengurangi jumlah infeksi. Dengan sudut kedalaman yaitu sudut dalam tajam 90 derajat dan sudut dalam berfilet R sama dengan 1 milimikron. Pahat dapat mengakses dengan lancar tanpa stres. Dengan material bahan karbon C45 eh, dengan desain setelah optimasi aluminium A6061 dengan kecepatan potong dapat ditingkatkan 2 sampai 3 kali umur alat lebih lama produktivitas. Kesimpulannya, pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan, desain yang tepat sangat mempengaruhi kemudahan dan efisiensi proses pemesinan. Fitur geometri, toleransi, dan material harus dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan mesin dan alat potong. Kedua, mempertimbangkan ekonomi sangat penting untuk menekan biaya produksi. Hal ini meliputi pemilihan parameter pemesinan yang efisien, perhitungan waktu proses, serta optimasi umur alat potong. Integrasi antara aspek desain dan ekonomi perlu dilakukan sejak awal. Perancangan produk agar proses manufaktur menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan menghasilkan kualitas tinggi. Prinsip DFM, Design for Manufacturability, dan DFMA menjadi pendekatan penting dalam
menciptakan produk yang mudah diproduksi dan dirakit tanpa mengorbankan fungsionalitasnya. Dengan mempertimbangkan desain dan ekonomi secara bersamaan, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan mempercepat waktu pasar, time to market. Sekian review materi dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.